Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji Wali, belajar bersama menemukan hakikat diri. Channel Ngaji Wali kembali hadir untuk mempersembahkan kisah-kisah menarik para sahabat Nabi dan para solihin. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para pemirsa. Kali ini kita akan membahas tentang Anas bin Malik yang dihibahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pembantu beliau. Anas bin Malik juga termasuk orang yang sangat beruntung karena dapat belajar langsung dari Rasulullah tentang Islam. Dan kelak dia termasuk salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, dia juga mendapat doa dari Nabi agar diberikan harta yang melimpah dan diberikan hidup yang penuh barokah. Doa tersebut adalah Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahilah dirinya. Namun, sebelum kita lanjutkan kisah Anas bin Malik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan setiap saat kami update video terbaru. Anas bin Malik memiliki seorang ibu bernama Al-Humaisah binti Milhan yang sangat menyayanginya. Anas bin Malik kecil sudah diajarkan 2 kalimat syahadah oleh sang bunda. Ia juga ditanamkan nilai-nilai Islam hingga membuatnya mencintai Rasulullah SAW. Ketika mendengar cerita tentang Rasulullah, dia begitu serius mengikuti cerita tersebut. Setiap kali mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, semakin menambah cinta di hatinya kepada sang Nabi akhir zaman. Hal itu membuatnya sangat ingin mengunjungi Rasulullah. Atau jika Rasul berkunjung ke Yatsrib, di kota di mana dia tinggal, maka dia akan mendatanginya untuk melihat dan bertemu langsung dengan orang yang sangat diidolakannya tersebut. Begitu antusiasnya penduduk Yatsrib mendengar berita tentang akan datangnya Rasulullah, membuat mereka kadang termakan berita yang tidak benar, yang membuat para remaja setiap pagi berteriak mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah tiba. Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara tersebut. Akan tetapi ia tidak mendapat apa-apa dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih dan kecewa. Di suatu pagi yang cerah, beberapa orang pria di kota Yatsrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Yatsrib. Berita tersebut membuat warga kota Yatsrib gempar dan berbondong-bondong ke jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah untuk menyambut kedatangan sang Rasul. Tidak berapa lama, akhirnya terlihat dari kejauhan 2 orang penunggang onta terlihat menembus gersangnya padang pasir. Warga kota bersorak-sorai dengan wajah gembira hingga akhirnya 2 orang tersebut tidak jauh dari mereka. Sang Rasul dan sahabatnya As-Siddiq telah tiba di hadapan mereka. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi. Tak ketinggalan juga Anas bin Malik Al-Ansori. Raut wajah Anas bin Malik terlihat begitu bahagia melihat wajah orang yang selama ini diidolakan dan dirindukannya. Para pria berbaris berjajar di tepi jalan, bahkan berdesakan untuk bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Sedang para ibu dan para gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul SAW. Mereka bertanya-tanya, yang mana Rasul? Yang mana Rasul?
Beberapa saat kemudian, Rasulullah SAW turun dari onta yang dikendarainya untuk bertemu dan menemui para sahabat Ansor yang menyambutnya dengan penuh sukacita. Tidak berapa lama, datanglah Al-Ghumaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Al-Ghumaisah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Kemudian Al-Ghumaisah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari wanita dan pria suku Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah kepadamu, wahai Rasulullah, selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gembira mendengarnya dan beliau pun menerima Anas dengan wajah penuh kegembiraan. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, saat itu masih berusia 10 tahun. Dia sangat bahagia dapat membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terus tinggal dalam aswan Nabi hingga Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keislaman. Ia juga menerima sangat banyak hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji Rasulullah yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Demikian kisah tentang Anas bin Malik yang dihibahkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.